Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan tugas UAS, yaitu membuat database universitas. Di sini ada saya dengan NIM 25105111088 dengan nama Yasila Raffi, dan juga ada teman saya di sini ada Muhammad Andal Fariji dengan NIM 25105111090. Terus juga ada Yazid Ahlam Saifullah dengan NIM 25105111091. Selanjutnya ada Stephen Selinton dengan NIM 25105111090. Nah, kali ini saya coba sedikit membahas terlebih dahulu di awalannya. Boleh di bagian latar belakang. Oke. Jadi, latar belakang dari pembuatan database universitas ini di lingkungan universitas merupakan salah satu aset yang sangat penting dan krusial untuk database, tata kelola sebuah data dari universitas secara profesional. Tentu jumlah data yang diolah juga nggak sedikit, dalam golongan berarti big data. Mulai dari ribuan data mahasiswa, dosen, staf administrasi, hingga ratusan mata kuliah, ruang kelas, serta jadwal kegiatan akademik. Kompleksivitas ini mengharuskan adanya sistem pengolahan data yang terintegrasi dan memastikan konsistensi serta keakuratan data di seluruh fakultas maupun prodi. Namun pada kenyataannya banyak institusi pendidikan masih mengandalkan metode pengolahan data yang bersifat manual dan menggunakan file-file terpisah yang tidak saling berhubungan. Menurut uh, Kumaladewi dan Sugiyarti tahun 2016. Kondisi ini membuka peluang munculnya berbagai masalah seperti data ganda atau redundansi, data tidak sinkron, hingga hilangnya data-data penting. Redundansi data adalah salah satu masalah utama yang paling sering muncul dalam pengolahan data mahasiswa. Penyimpanan data yang berulang di berbagai bagian, misalnya data mahasiswa, meningkatkan risiko ketidakkonsistenan data. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan normalisasi dan perancangan basis data. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah, bisa di-scroll ke 1.2. Oke, rumusan masalah, ini ada beberapa masalah yang kami pecahkan, yaitu pertama, bagaimana merancang sistem basis data yang terstruktur dan efisien untuk mengelola data kompleks di universitas, lalu meliputi data mahasiswa, dosen, mata kuliah, serta jadwal perkuliahan. Terus bagaimana menerapkan teknik normalisasi hingga bentuk normalisasi ke 3NF untuk mengurangi redundansi data serta memastikan integrasi hubungan antar entitas akademik. Kenapa dengan minimal 3NF? Karena untuk menghindari yang namanya redundansi. Terus selanjutnya, bagaimana hubungan antara entitas dalam entity relationship diagram ERD dapat mendukung kelancaran proses operasional akademik, terutama dalam penanganan alur bimbingan dosen, wali, pengisian KRS, dan rekapitulasi nilai. Selanjutnya, masalahnya itu adalah bagaimana memanfaatkan perintah SQL seperti DDL dan DML untuk manajemen data hingga penggunaan fungsi agregat, join, dan view untuk keperluan pelaporan data akademik yang akurat. Terus selanjutnya ada tujuan dari pembuatan database ini, yaitu yang pertama ada untuk merancang sistem basis data yang terstruktur dan efisien yang mampu mengelola data kompleks di lingkungan universitas, mencakup entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan jadwal perkuliahan. Dengan adanya database universitas ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari pengelolaan data yang kompleks di lingkungan universitas. Terus selanjutnya, untuk menerapkan teknik normalisasi data hingga bentuk 3NF guna mengurangi dan menghilangkan redundansi data serta menjamin terjaganya integritas hubungan antar entitas akademik. Terus juga ada tujuan selanjutnya, yaitu untuk membangun dan menganalisis hubungan antar entitas dalam entity relationship diagram atau ERD agar dapat mendukung kelancaran proses operasional akademik, khususnya pada alur bimbingan dosen wali,
pengisian KRS, dan rekapitulasi nilai. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan penggunaan perintah SQL baik DDL maupun DML, bahkan DCL, dalam manajemen data, serta memanfaatkan fitur lanjut seperti fungsi agregat, join, dan view untuk menyajikan pelaporan data akademik yang akurat. Nah, bab selanjutnya itu ada bab perancangan basis data yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Stephen Sellington juga Nanda Alfariji. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan bagian 2.1 yaitu Entity Relationship Diagram. Ini adalah tahap pertama yang kami lakukan saat merancang basis data, yaitu menentukan entitas-entitas yang akan ada di dalamnya serta hubungan antara masing-masing entitas. Bisa dilihat, diagram di bawah ini menggambarkan struktur basis data untuk sistem informasi akademik universitas, mulai dari pendaftaran mahasiswa, pembayaran, hingga perkuliahan sehari-hari. Sistem ini memastikan semua data antara mahasiswa, dosen, dan jadwal saling terhubung dengan rapi. Berikut sedikit penjabaran mengenai detail apa saja yang tersimpan. Kami punya data mahasiswa dan pembayaran, punya proses kuliah dan penjadwalan, ada pengelompokan dosen juga. Kami bagi menjadi dua, yaitu dosen MKWK dan dosen produktif. Nah, ini bisa dilihat gambar IABRI-nya di sini. Dari hasil pembuatan IABRI ini, kami mendapat sekitar hasil akhir ada 11 entity dengan 4 relasi yang akan menjadi junction table nantinya. Dan juga bisa dilihat kardinalitasnya. N itu menamakan many dan satu itu menamakan satu. Oke, selanjutnya kardinalitas. Kardinalitas 1:1 di RD kami itu nggak ada. Selanjutnya satu kebanyak. Kardinalitas satu kebanyak artinya entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lain. Tetapi entitas pada sisi many hanya berhubungan dengan satu entitas pada sisi one. Poin ini juga dapat dipandang secara terbalik sebagai many to one. Nah, di RD kami ada mahasiswa ke prodi. Banyak mahasiswa terdaftar di satu prodi. Terus fakultas ke prodi, satu fakultas memiliki prodi lebih dari satu. Selanjutnya mata kuliah ke kelas, satu mata kuliah terdapat di banyak kelas. Selanjutnya mahasiswa ke KRS, satu mahasiswa memiliki banyak catatan pengambilan kelas. Selanjutnya kelas ke KRS, satu kelas terdaftar di banyak KRS. Selanjutnya kelas ke jadwal, satu kelas mempunyai banyak jadwal di jam yang berbeda-beda. Begitu juga dengan ruangan dan jadwal, satu ruangan digunakan pada banyak jadwal dengan waktu yang berbeda-beda. Oke. Yang terakhir ada kardinalitas banyak ke banyak. Kardinalitas banyak ke banyak artinya satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lainnya dan begitu pula sebaliknya. Implementasi kardinalitas pada RD kami ada dua. Yang pertama dosen ke kelas. Satu dosen dapat mengajar banyak kelas dan satu kelas diajar oleh banyak dosen. Begitu juga mahasiswa dan UKT Prodi, satu mahasiswa membayar UKT tiap semester dan satu golongan UKT dimiliki oleh banyak mahasiswa. Sekarang saya akan membahas bagian relational model. Relational model adalah bentuk transformasi dari entity relationship diagram dari diagram itu untuk menghasilkan tabel aslinya, supaya kita dapat melihat dengan jelas mana tabel yang sering berrelasi dan contohnya. Model ini pertama kali dipindahkan oleh Edgar F. Cote pada tahun 1970 sebagai pendekatan matematis untuk mengelola data secara efisien dengan dasar teori himpunan dan relasi. Pendekatan ini merevolusi cara penyimpanan dan pengolahan data karena memungkinkan pengorganisasian informasi dan struktur yang sederhana namun kuat. Menurut Ramakrishnan dan Gebke pada 2003, dalam Database Management System, model relasional menyajikan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, sehingga memudahkan proses pencarian serta pemeliharaan tanpa menimbulkan redundansi berlebih. Setiap tabel di sini akan kita sebut sebagai relasi, dan bisa dilihat sesuai gambarnya. Nama-namanya KDMK, nama MK, dan SKS itu akan menjadi atribut. Baris adalah kumpulan datanya dalam satu baris. Derajatnya ada hubungannya, dan seterusnya. CJ Det pada 2004 dalam An Introduction to Database System menegaskan bahwa setiap nilai dalam sel tabel harus bersifat atomik, artinya tidak boleh ada nilai yang multi-value yang menjadi satu kolom. Semua data tidak bisa dipecah lagi demi menjaga integritas data. Selain itu,
Tuple diidentifikasi secara unik oleh primary key yang memastikan tidak ada duplikasi data di dalam suatu relasi. Struktur ini juga menjamin independensi data logis terhadap penyimpanan fisik, sehingga perubahan pada cara penyimpanan data tidak mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan data tersebut. Boleh digeser ke bawah. Nah, ini adalah hasil IRM yang kami buat. Hasil IRM ini menjadi 15 table seperti tadi. Semua table, semua entity menjadi table, dan relationship yang mempunyai atribut menjadi junction table di sini. Seperti bisa kita lihat. PK di sini melambangkan primary key sebagai identifier utama dan FK-nya melambangkan foreign key. Oke, selanjutnya transformasi RD ke basis data fisik. Transformasi RD ke basis data fisik merupakan proses mengubah model konseptual yang digambarkan dalam RD menjadi struktur tabel yang siap diimplementasikan pada sistem manajemen basis data atau DMS. Transformasi ini memastikan setiap entitas atribut dan relasi diterjemahkan secara tepat menjadi tabel, kolom, dan struktur kunci yang dibutuhkan agar implementasi basis data fisik dapat dilakukan secara konsisten dan akurat. Berikut merupakan proses transformasi sesuai dengan karakteristik tiap jenisnya. Yang pertama ada transformasi umum one to many. Pada relasi satu ke banyak, tabel pada sisi many wajib menyimpan foreign key yang merujuk pada primary key tabel di sisi one. Dengan begitu, kedua entitas dapat saling terhubung. Berikut merupakan proses transformasi relasi satu ke banyak pada RD yang telah dibuat. Oke, yang pertama ada fakultas dan prodi. Di sini fakultas menjadi one dan prodi menjadi many. Di sini jadi di prodi menyimpan foreign key ID fakultas. Selanjutnya prodi dan mahasiswa. Oke, prodi dan mahasiswa di sini yang many adalah mahasiswa dan prodi adalah one. Sehingga di mahasiswa menyimpan foreign key ID prodi. Lanjut ke mata kuliah dan kelas. Di sini mata kuliah sebagai one dan kelas sebagai many, sehingga kelas memiliki foreign key yaitu kode MK. Lanjut ke mahasiswa dan KRS. Mahasiswa sebagai many dan KRS sebagai mahasiswa sebagai one dan KRS sebagai many, sehingga di KRS dia menyimpan NIM sebagai foreign key. Terus KRS dan kelas. Di sini yang one itu kelas, yang KRS itu many. Sehingga di KRS menyimpan ID kelas. Jadi di KRS ini menyimpan foreign key dua-duanya yaitu NIM dan ID kelas. Lanjut. Oke, selanjutnya ada kelas dan jadwal. Di sini jadwal menyimpan foreign key yaitu ID kelas. Selanjutnya jadwal dan ruangan. Ruangan merupakan sisi one dan jadwal merupakan sisi many. Sehingga di jadwal menyimpan nomor ruangan. Oke, masuk ke transformasi umum many to many. Pada relasi dengan kardinalitas banyak ke banyak, transformasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menitipkan foreign key seperti sebelumnya. Sebaliknya, relasi ini harus diubah menjadi sebuah tabel baru, yaitu tabel relasi yang menampung primary key dari kedua entitas yang terhubung. Berikut merupakan proses transformasi umum banyak ke banyak pada RD yang telah dibuat. Yang pertama ada dosen dan kelas. Di sini dosen dan kelas sama-sama many to many, sehingga dosen itu atributnya NIP nama alamat dengan primary key-nya NIP. Kelas ada atributnya ID kelas, kode MK, dan nama kelas dengan primary key-nya ID kelas. Mengajar tabel baru dari relasi yang menyimpan foreign key NIP, ID kelas, dan kode MK. Oke, selanjutnya implementasi spesialisasi. Implementasi spesialisasi dilakukan dengan memecah struktur hierarki menjadi tabel terpisah. Tabel induk dibentuk untuk menyimpan atribut umum, sementara tabel subentitas dikhususkan untuk atribut spesifik entitas anak. Dalam rancangan RD kami, konsep
Implementasi spesialisasi diterapkan di dosen MKWK dan dosen produktif dengan dosen sebagai induk. Oke, di sini dosennya sebagai induk dengan NIP-nya foreign key, dengan NIP-nya primary key, dan atribut lainnya nama dan alamat. Terus dipecah ke dosen MKWK dan produktif yang menyimpan foreign key NIP. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian implementasi agregasi, tapi sebelumnya boleh dinaikin sedikit dulu. Saya mau sekejap ingetin aja, bagian spesialisasi itu juga bisa dikatakan sebagai generalisasi tergantung cara kita melihatnya. Kalau kita melihat dari dosen MKWK dan dosen produktif, generalisasinya adalah dosen, hanya dibalik-balik. Oke, kita balik ke implementasi agregasi. Implementasi agregasi adalah teknik transformasi di mana sebuah relasi antara entitas diperlakukan menjadi sebuah entitas tersendiri. Implementasi ini terapkan ketika sebuah hubungan merepresentasikan transaksi atau kejadian penting yang memiliki identitas unik dan atribut mandiri, sehingga tidak cukup diterjemahkan sebagai tabel penghubung saja. Dalam rancangan yang terbuat, konsep agregasi diterapkan pada relasi Bayap UKT. Bisa kita lihat di tabel sini, Bayap UKT tidak berelasi secara langsung dengan UKT golongan dan prodi. Mereka berelasi dengan relasi antara UKT golongan dan prodi, yaitu UKT prodi. Hasilnya menghasilkan relasi yang juga terhubung ke relasi lagi. Jadinya UKT prodi menghubungkan Bayap UKT menghubungkan UKT prodi dan mahasiswa. Bayap UKT di sini digunakan untuk kita melihat berapa jumlah tanggungan, berapa jumlah UKT mahasiswa dan statusnya apakah sudah lunas atau belum. Oke, di sini saya menjelaskan sebab selanjutnya, yaitu analisis normalisasi. Normalisasi merupakan proses penataan struktur basis data yang tujuan utamanya adalah mengurangi redundansi data atau data yang sama gitu, dan mencegah anomali saat dilakukan operasi insert, update, dan delete. Proses normalisasi dilakukan dengan memecah struktur data ke dalam tabel-tabel yang lebih terorganisasi serta saling berelasi berdasarkan aturan bentuk norma tertentu, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, dan seterusnya. Kayak ini ada tabel anormal, ada tabel mahasiswa, dan tabel dosen. Di sini masih sangat berantakan. Boleh next. Oke. Yang pertama itu 1NF. Untuk memenuhi standar 1NF, setiap tabel harus memiliki struktur yang atomik. Artinya setiap perpotongan baris dan kolom hanya boleh berisi satu nilai data tunggal. Tidak boleh ada kelompok data yang berulang atau dipisahkan tanda baca seperti koma. Selain itu, setiap baris harus bersifat unik dan tidak boleh ada duplikasi baris yang sama persis. Intinya kita harus memecah data yang menumpuk agar satu baris hanya mewakili satu fakta tunggal. Di tabel sebelumnya itu yang di bagian MK, dan di MK mahasiswa dan kelas ajar di dosen itu masih multi value, sehingga di bawah jadi dipisah. Oke, boleh lanjut ke 2NF. Oke. Tahap 2NF bertujuan menghilangkan ketergantungan parsial pada tabel 1NF. Pada tabel dengan composite primary key, seluruh atribut non-primary key harus bergantung pada keseluruhan kunci, sehingga data entitas utama dipisahkan dari data transaksi untuk mencegah redundansi. Seperti yang kita tahu, sebelumnya hanya ada dua tabel, yaitu mahasiswa dan dosen. Sedangkan yang kita catat itu banyak, seperti ada kelas, ada jadwal, sehingga di tabel ini dipisah menjadi beberapa tabel. Di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel kelas, boleh ke bawah, ada tabel dosen, mengajar, dan KRS. Oke, selanjutnya tahap 3NF. Tahap 3NF mengharuskan tabel sudah memenuhi 2NF dan bebas dari ketergantungan transitif, yaitu atribut non-primary key tidak boleh bergantung pada atribut non-primary key lainnya.
Jika hubungan tersebut ada, data dipisahkan ke tabel referensi. Selain itu, dilakukan spesialisasi entitas untuk menghindari banyak nilai nol dalam basis data. Oke, ini tabel yang sudah lolos 3NF. Ada totalnya 15 tabel kalau nggak salah. Boleh langsung ke bawah aja. Oke, ini tahap BCNF. Seluruh tabel dalam basis data ini telah dianalisis berdasarkan prinsip BCNF, yaitu setiap functional dependency atau FD harus memiliki determinan berupa superkey. Pada tabel mahasiswa, dosen MKWK, dosen produktif, fakultas, prodi, mata kuliah, kelas, dan ruangan, seluruh atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key, sehingga seluruh functional dependency memiliki determinan berupa superkey tanpa adanya ketergantungan parsial maupun transitive dependency. Tabel hubungan seperti KRS dan mengajar juga sudah memenuhi di BCNF karena menggunakan primary key composite dan tidak memiliki atribut non-key yang menimbulkan functional dependency tambahan. Functional dependency dalam tabel-tabel ini hanya berasal dari primary key sehingga seluruh determinan tetap merupakan superkey. Dependensi eksternal seperti di kelas ke kode MK pada tabel mengajar tidak dianggap sebagai pelanggaran karena BCNF hanya mengevaluasi functional dependency dalam tabel itu sendiri. Pada tabel jadwal, kombinasi atribut ruangan, ID kelas, hari, jam mulai bertindak sebagai superkey yang menentukan jam relasi tanpa adanya functional dependency dari atribut non-key. Tabel UKT golongan dan UKT prodi juga sudah memenuhi BCNF. UKT golongan tidak memiliki atribut non-key, sedangkan UKT prodi memiliki functional dependency ID prodi golongan berjumlah dengan determinan berupa superkey. Meskipun beberapa golongan memiliki jumlah UKT yang sama antar prodi, kondisi tersebut tidak membentuk functional dependency golongan ke jumlah karena tidak berlaku secara universal, sehingga determinan tetap composite key. Jadi intinya di tabel yang di atas di 3NF itu sudah memenuhi BCNF. Sekarang saya akan menjelaskan yang keempat, analisis Forbes normal form. Seluruh tabel dalam basis data ini memenuhi 4NF karena tidak terdapat multi-value dependency non-trivial di dalamnya. Maksudnya itu adalah ketika kita mempunyai atribut A, B, C, di mana B dan C tidak berhubungan tetapi bergantung kepada A. Atribut seperti itu tidak boleh berada pada satu tabel yang sama, melainkan harus dipisah supaya menjadi dua tabel, yaitu tabel yang B bergantung pada A dan tabel C bergantung pada A. Setiap tabel hanya dipresentasikan satu jenis fakta dan tidak menggabungkan dua atribut multivariat yang tidak saling berhubungan. Pada tabel-tabel entitas seperti mahasiswa, dosen, fakultas, prodi, mata kuliah, kelas, dan ruangan, setiap baris memuat satu nilai pasti untuk setiap atributnya, sehingga tidak ada atribut yang menyimpan lebih dari satu nilai untuk satu kunci. Dengan demikian, struktur tersebut tidak mengandung MVD yang dapat menyebabkan redundansi ataupun duplikasi data. Tabel hubungan seperti KRS dan mengajar juga memenuhi 4NF. Karena meskipun menggunakan primary komposit, keduanya hanya merepresentasikan satu hubungan many to many, tanpa adanya dua himpunan nilai independen yang bergantung pada kunci yang sama. Tabel KRS hanya menghubungkan mahasiswa dengan kelas, sedangkan tabel mengajar hanya menghubungkan dosen dengan kelas dan kode mata kuliah terkait. Tidak ada atribut tambahan yang dapat menimbulkan multi-value dependensi ganda pada kunci yang sama. Dengan demikian tidak ada multi-value yang berdiri sendiri dan harus menjadi tabel berbeda, sebagaimana disyaratkan oleh 4NF. Hal tersebut juga berlaku pada tabel jadwal, UKT golongan, UKT prodi, dan BUKT. Tabel-tabel tersebut hanya menyimpan relasi tunggal dalam setiap struktur, seperti hubungan ruangan, kelas, waktu pada jadwal, definisi tunggal golongan UKT maupun pasangan prodi golongan pada UKT prodi. Tidak terdapat dua set nilai yang independen satu sama lain, tetapi sama-sama bergantung pada kunci. Sehingga intinya sudah lolos 4NF karena tidak ada MVD non-trivial dalamnya. Selanjutnya, analisis 5NF. Secara sederhana, seluruh tabel di dalam sini sudah memenuhi 5NF karena 5NF itu hanya berlaku ketika terdapat relasi many to many to many, terdapat terminal relation ataupun lebih di dalam suatu basis data, di mana basis data ini tidak terdapat. Untuk sedikit penjelasan singkat, suatu basis data dinyatakan memenuhi 5NF jika suatu tabel yang memiliki lebih dari 3 relasi tadi
tidak dapat dipecah lagi tanpa kehilangan informasi dasarnya. Dah, sekian. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian implementasi basis data. Untuk yang tahapan pertama yaitu tahap implementasi DDL. Data Definition Language merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data. Implementasi DDL mencakup pembuatan basis data, terus juga basis data dan table, penerapan tipe data, terus juga ada pengaturan primary key dan juga foreign key. Penerapan DDL bertujuan untuk membangun struktur basis data yang terorganisir, konsisten, dan juga mampu menjaga integritas data. Nah, untuk implementasi yang pertama di sini ada create. Nah, yang pertama tentu kita bakal create sebuah database dulu. Database yaitu sebuah database universitas yang karena kita mau bikin sebuah database dari universitas. Lalu di sini ada create table. Create table itu buat membuat sebuah table yaitu create table mahasiswa dengan yang awalnya itu adalah memuat NIM, ID prodi, nama, jenis, alamat, terus juga ada foreign key yang dimana ID prodi ini bakal di foreign key-in ke tabel prodi di dalam entitas tabel prodi di dalam atribut ID prodi. Jadi di dalam tabel prodi itu punya atribut yang namanya ID prodi. Nah, itu dia nge-reference ke bagian situ. Terus ini juga ada ya, untuk yang di awal di bagian NIM kita awal-awalnya masih menggunakan integer dengan auto increment. Terus juga itu berperan sebagai PK atau primary key. Terus ini juga ada tabel mata kuliah, ada tabel kelas dengan kode MK itu varchar. Terus juga sudah primary key yang berguna nanti buat nge-reference atau membuat foreign key pada beberapa tabel yang berhubungan. Terus juga ada kelas yang dimana kelas itu menggunakan primary key ID kelas dengan tipe data yang varchar. Kenapa varchar? Karena nanti bakalan ID-nya nggak cuma angka, tapi juga ada huruf. Terus di selanjutnya ada foreign key yang dimana tadi gunanya foreign key di situ nanti buat merujuk ke tabel mata kuliah. Jadi di kelas itu punya yang namanya kode MK yang nanti merujuk ke mata kuliah kode MK-nya menggunakan fungsi foreign key. Terus selanjutnya ada tabel jadwal, kita membuat tabel jadwal, bisa dikatasin terlebih dahulu. Turunin ke bawah. Sorry. Nah, di sini ada beberapa foreign key ya di dalam tabel jadwal yang kita implementasikan, yaitu ada nomor ruangan yang tentunya bakal nge-reference ke nomor ruangan dalam entitas ruangan. Terus sini kita nggak memakai yang namanya primary key karena sini sebagai tabel relasi aja jadwal itu, jadi dia mengambil menggunakan foreign key yang mengarah ke primary key di dalam tabel lain. Terus juga ada prodi yang tadi kita sudah pakai tadi di awal, itu foreign key-nya. Jadi di tabel prodi ini ID prodi itu sebagai primary key, terus juga di tabel mahasiswa itu merujuk ID prodinya merujuk ke tabel ini. Terus juga di sini ada tabel fakultas, terus juga ada tabel ruangan. Kita menggunakan auto increment yang dimana itu bakal menunjukkan ada berapa ruangan di dalam situ. Jadi kalau misalnya nambah ruangan terus juga berdekatan, contohnya tadi nambah ruangan tapi ruangannya berada di tengah-tengah antara 1 dan 2, berarti secara otomatis ketika kita masukkan dia increment yang kedua, berarti dia langsung masukkan kedua. Ataupun kalau misalnya kita nginput sebuah tabel terus kita nggak perlu nulis nomor ruangannya, kita langsung masukin nama ID ruangan segala macam, dia langsung auto increment, dia bakal ke angka yang belum ada atau ke angka yang paling terakhir. Terus juga di sini ada tabel bayar UKT yang gunanya untuk mahasiswa buat bayar UKT dan juga melihat statusnya. Terus kita scroll ke bawah. Ya,
scroll ke bawah karena kita sudah berapa implementasikan tipe data dan juga konsep. Nah, sini ada alter table. Nah, alter table mahasiswa yang tadinya kita awalnya prodinya itu integer terus juga varchar, integer juga auto increment, kita mengubah menjadi varchar. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan auto increment terus juga integer, nanti NIM pada mahasiswa yang pertama itu bakal menjadi hanya huruf satu saja. Nah, karena kita ada ketentuan di mana NIM-nya harus 7 sampai 8 karakter karakter angka, maka kita nggak memakai fungsi auto increment di dalam situ. Terus juga kita menggunakan varchar di dalam ini karena ketika di input yang lebih panjang dia bakalan yang namanya error atau bakal muncul angka minus pada di awal ya, karena tipe data integer tidak muat sampai banyak itu. Terus juga di sini ada jenis kelamin, kita memakai enum yang dimana ketika dia menginput selain dari pria atau wanita ini dia bakalan error atau nggak bisa buat masukin data yang dimana misalnya pria wanita terus dia masukin laki-laki nggak bisa karena ketentuan penulisannya di sini ada laki-laki itu pria. Terus juga misal masukin perempuan itu dia nggak bakal bisa karena ketentuan di sini hanya bisa pria dan wanita. Terus juga di sini ada alamat, kita memakai varchar jadi mana nanti kalau misalnya alamatnya panjang itu bakal bisa muat banyak banget. Terus juga kita ketentuan setiap tabel tuh nggak boleh nol. Terus di bawahnya kita mengubah pada tabel prodi. Tabel prodi kita ubah dengan menggunakan auto table. Terus kita scroll lagi ke implementasi lainnya ke atas, ke bawah. Ke bawah. Nah, di sini sudah ke bagian DML. Nah, ini bagian DML bakal dipresentasikan oleh teman saya yaitu Yazid Ahlam Saifullah. Oke, bisa saya lanjutkan. DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk mengelola data yang tersimpan di dalam basis data. Implementasi DML meliputi proses penambahan data, perubahan data, serta penghapusan data. Penerapan DML juga bertujuan untuk memastikan basis data mampu mengelola data secara dinamis sesuai dengan kebutuhan sistem. Insert. Nah, di sini di bagian insert, kita memasukkan data-data di tabel mahasiswa dengan awal-awalnya dengan NIM, ID prodi, nama, jenis kelamin, dan alamat. Oke, langsung ke tabel kedua. Nah, tabel kedua kita menggunakan insert into mata kuliah. Mata kuliah itu nama tabelnya dengan menginsert kode MK, nama MK, sama SKS dengan contoh pertama MK 010101, nama MK-nya apa, yaitu anatomi dasar, dan SKS-nya berapa, yaitu 3. Oke, langsung ke tabel kelas. Kita menggunakan insert into tabel lagi, dan sini di value-nya ID kelas, kode MK, nama kelas, dan nama kelas. Contohnya yaitu KL 010101A, itu untuk ID kelas, kode MK dengan MK 0101, nama kelas 1 bisa kelas 1A, kelas 2B, kelas 2C, dan seterusnya. Dan tabel jadwal. Nah, di tabel jadwal ini kita menggunakan insert into table jadwal dengan value, nomor ruangan, ID kelas, dan waktu mulai dan waktu akhir. Bisa dilihat dari contoh 1 yaitu ruangan kelas, terus ada ID kelas, hari apa, jam mulai jam berapa, dan jam akhir jam berapa. Nah, di sini juga jamnya juga menggunakan data time, variabel data type time.
Nah, di sini juga ada ambil kelas. Ambil kelas seperti yang tadi, kita menggunakan insert into dengan menginsert NIM dan ID kelas. NIM-nya contoh sebagai contoh 250101 dan ID kelasnya KL 999 001G dan seterusnya. Nah, untuk tabel prodi, kita menginsert beberapa prodi, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, dengan masing-masing memiliki ID prodi, ID fakultas, nama prodi. Nah, di tabel fakultas kita juga menggunakan insert into dengan value ID fakultas dan nama fakultas. Sebagai contoh, F01 digunakan untuk primary key Fakultas Kedokteran. Tabel ruangan. Nah, sama juga menggunakan insert into ruangan. Nomor A yaitu dengan menginsert nomor ruangan, nama ruangan, kapasitas, dan nama gedung. Sebagai contoh, R0101 sebagai nomor ruangan, ruangan kuliah biomedis 1 sebagai nama ruangan, kapasitas 40, dan nama gedungnya Gedung Cendikia. Di sini juga ada tabel bayar UKT dengan menggunakan insert into. Yang menginsert data ID bayar, NIM, golongan, status. Sebagai contoh, ID bayarnya adalah 109876554 yang dibayarkan oleh mahasiswa yang berNIM 25010002. Nah, golongan UKT-nya itu UKT 5. Dan di sini tertulis bahwa biaya UKT belum lunas. Tabel UKT golongan menggunakan juga insert into UKT golongan dengan golongan itu sendiri. Jadi dari 1 sampai 9. Ini dipakai sebagai tabel penghubung UKT. Tabel dosen. Kita menginsert data NIP, nama, dan alamat dosen. Misalnya NIP-nya 0001 dan di nama dosennya adalah Bapak Dr. Arifin SPPD yang alamatnya di Semarang. Tabel dosen MKWK. Kita menginsert data ke dalam tabel dosen MKWK dengan NIP dan bidang MKWK. Misalnya NIP-nya 0047 dan bidang MKWK-nya adalah kewarganegaraan dan ideologi. Tabel selanjutnya adalah tabel dosen produktif, yaitu menginsert data dosen dari NIP kompetensi keahlian. Misalnya NIP-nya 001 penyakit dan juga keahliannya penyakit dalam dan seterusnya. Tabel mengajar menginsert data yaitu NIP, kode MK, adik kelas. Sebagai contohnya NIP-nya 0046, kode MK-nya MK0009, adik kelasnya KL991A. Oke, langsung ke bagian pengambilan data. Pengambilan data merupakan proses memperoleh dan menampilkan data yang tersimpan dalam basis data menggunakan perintah SQL. Proses ini bertujuan untuk menjanjikan informasi yang diperlukan secara tepat melalui penerapan kondisi pengolahan serta penggabungan data antar tabel. Filter dan logika dasar. Yang pertama yaitu N. Contoh kasusnya adalah menampilkan mahasiswa dari prodi P0101 yang UKT-nya lunas. Contoh sintaknya select M nama, M ID prodi, B status. From bayar UKT yang dengan alias B. Dan melakukan join mahasiswa dan dengan alias M on tadi bayar UKT NIM sama dengan mahasiswa NIM, di mana M prodi itu sama dengan P0101 dan B status lunas, dan statusnya lunas.
Or menampilkan mahasiswa dengan golongan UKT status sebelum lunas. Di sini kita men-select semua dari bayar UKT di mana UKT-nya adalah 3 atau statusnya belum lunas. Selanjutnya adalah where, menampilkan mahasiswa dengan golongan UKT 4, UKT 5 dan seterusnya. Bisa dengan where golongan lebih dari UKT 3. Jadi yang akan dirilis adalah 4, 5, 6, 7, 8 hingga seterusnya. Like, mencari mahasiswa dengan mengandung huruf like. Like itu men-search sesuatu yang ada datanya, misalnya ada data A, maka SQL akan mencari data yang namanya A. Contoh sintakes select all from mahasiswa where nama like %A %. Itu artinya semuanya pastikan itu mengandung A dimanapun itu beradanya. Dan juga ada contoh yang mengandung huruf keduanya O dengan sintak like underscore O %. Yang underscore ini maksudnya ada sesuatu sebelum O dan persen itu selanjutnya itu bebas. Fungsi agregat atau count. Contoh kasusnya menghitung jumlah mahasiswa dari prodi P0203 yaitu S1 keperawatan. Nah, jadi di sini kita menghitung mahasiswa Oke, untuk rekan-rekan apakah sudah bisa melihat? Sudah, Cid. Apakah maaf tadi ada internet nge-lag. Kita lanjutkan ke bagian count. Oke, count. Count digunakan untuk menghitung jumlah contoh kasus menghitung jumlah mahasiswa dari prodi P0203 yaitu S1 keperawatan. Jadi menghitung semua mahasiswa yang ada di S1 keperawatan yaitu 10. Di sini melakukan penjumlahan kolom jumlah uang dari tabel UKT prodi hanya untuk yang mahasiswa statusnya lunas. Jadi kita menghitung jumlah dari semua pembayaran di mana mahasiswanya sudah lunas pembayarannya. Average, mencari persentase mahasiswa yang status bayarnya UKT-nya lunas di prodi P0301. Jadi kita menghitung rata-rata dari berapa persentase mahasiswa yang persentasenya lunas dari seluruh mahasiswa yaitu 70%. Dan max min, mencari ID buyer terbesar dan terkecil. Jadi kita mencari ID yang paling besar dan paling kecil dari bayar UKT, distinct dan exist. Penampilan daftar program studi atau prodi yang unik dari tabel pembayaran UKT karena informasi ID prodi tersimpan di tabel mahasiswa. Makanya digunakan join berdasarkan name. Distinct digunakan untuk memastikan setiap prodinya hanya menampilkan satu kali. Jadi itu kayak unik
Jadi hanya menampilkan satu dan tidak akan duplikat. Misalnya select distinct MID prodi di mana select from buyer UKT B dengan alias B dan join mahasiswa M. M-nya itu alias dari mahasiswa. Menampilkan data pembayaran UKT mahasiswa yang ID kelasnya adalah KL 00010104A eksis, digunakan untuk mengecek keberadaan data mahasiswa pada tabel ambil kelas berdasarkan NIM sehingga hanya mahasiswa yang mengambil kelas KL 010104A yang ditampilkan. Jadi contohnya adalah select B NIM, B ID bayar, B status, di mana B itu adalah bayar UKT, dan mencari where exists. Pilih select one from ambil kelas dengan alias AK, di mana ambil kelas NIM sama dengan bayar UKT NIM. Dan juga AK ambil kelas di sini itu KRS ID kelas sama dengan KL 010104A. Grouping dan sorting data. Pertama adalah order by. Menampilkan data mahasiswa yang diurutkan berdasarkan nama dari A sampai Z. ASC artinya urutan menaik. Jadi diurutkan secara paling kecil, yaitu A duluan. Group by. Menghitung jumlah mahasiswa setiap prodi, mahasiswa dikelompokkan berdasarkan ID prodi menggunakan group by dan count untuk menghitung jumlahnya. Select ID, contoh sintaknya itu select ID, count as jumlah mahasiswa from mahasiswa, group by ID prodi. Jadi itu dia akan mengegroup dari table ID prodi. Having, mencari dan menampilkan alamat yang ditempati lebih dari 2 mahasiswa. Data dikelompokkan berdasarkan alamat kemudian having count. Lebih dari 2 digunakan untuk menyaring hanya alamat yang berjumlah mahasiswa di atas kedua. Jadi apa yang alamatnya sama itu yang lebih dari 2 akan di display dari sintak berikut. Select alamat, count as jumlah, from mahasiswa, group by alamat, having count lebih dari 2. Kombinasi group by, having dan order by. Menampilkan prodi yang memiliki rata-rata SKS lebih dari atau sama dengan 2 dan khususnya untuk mahasiswa yang berasal dari Jakarta. Contoh sintaknya sebagai berikut. Select MID prodi, average, MK SKS, as rata-rata. From mahasiswa alias M, join ambil kelas atau KRS, alamatnya AK, on mahasiswa NIM sama dengan ambil kelas atau KRS NIM. Join kelas K alias K, on ambil kelas ID, dan seterusnya yang hasilnya adalah sebagai berikut. Join. Inner join. Yang pertama adalah inner join. Menghitung jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Inner join menggabungkan tabel mahasiswa dan mahasiswa serta memastikan hanya mahasiswa yang tercatat pada tabel mahasiswa dihitung. Contoh sintaknya yaitu select count distinct ak.nim as jumlah mahasiswa from ambil kelas atau KRS dialiaskan sebagai AK inner join mahasiswa alias M on KRS NIM mahasiswa NIM. Nah, jumlahnya jadi 80. Menampilkan nama serta mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Beberapa inner join digunakan untuk menggabungkan tabel mahasiswa. Ambil kelas, dan ambil kelasnya di sini adalah KRS, kelas, dan mata kuliah. Sesuai dengan alur relasinya. Sehingga data mata kuliah yang diambil setiap mahasiswa dapat ditampilkan dengan lengkap. Pertama-tama adalah select sebagai contoh sintaknya adalah select M, NIM, M nama, MK kode MK, MK, nama AK, nama MK, from mahasiswa M, inner join, ambil kelas, AK on MNIM, sama dengan AK.NIM, dan seterusnya, dan menghasilkan data sebagai berikut. Left join, menampilkan dosen yang tidak
yang saat ini tidak mengajar mata kuliah apapun. Left join digunakan untuk menggabungkan dosen dengan tabel mengajar dengan tetap menampilkan seluruh data dosen. Jika MGNI adalah nol, artinya dosen dengan NIP tersebut tidak mengajar. Jadi kita mengambil dosen dengan select NIP, nama, alamat dari tabel dosen, dan membandingkannya jika di tabel mengajar itu tidak ada NIP dosen tersebut. EquiJoin menampilkan data mahasiswa beserta nama program studinya. EquiJoin menggunakan operator sama dengan menggabungkan tabel mahasiswa dan prodi berdasarkan kesamaan ID prodi sehingga setiap mahasiswa ditampilkan sesuai dengan prodi yang diikutinya. Dengan contoh sintaks, select M NIM, M nama, P nama prodi from mahasiswa M, dan prodi P on M ID prodi sama dengan P ID prodi. Di sini juga saya menggunakan limit agar datanya tidak terlihat banyak sehingga bisa di screenshot. Data join menampilkan mata kuliah berdasarkan perbandingan jumlah SKS. Dengan sintak select gabungkan tabel mata kuliah dengan dirinya sendiri menggunakan kondisi selain sama dengan, yaitu MK1 SKS lebih dari MK2 SKS untuk mencari mata kuliah dengan SKS lebih besar dibandingkan mata kuliah lainnya dengan sintak berikut. Right join menampilkan sebuah mata kuliah meskipun tidak diambil mahasiswa manapun, menempatkan mata kuliah di posisi paling kiri atau paling kanan atau akhir agar datanya tetap tampil semuanya dengan contoh sintak seperti ini. Full author join menampilkan seluruh mahasiswa dan seluruh data pengambilan kelas dengan menggabungkan hasil left join dan right join menggunakan union. Dengan contoh sintak seperti ini. Cross join akan sangat berguna ketika mencari kombinasi antara dua field. Contohnya saat ini menampilkan semua kombinasi mahasiswa dan prodi. Contoh prodinya juga sintaknya juga ada di sini. Self join mencari mahasiswa berbeda yang tinggal di kota atau alamat yang sama. Self join digunakan untuk menampilkan dua mahasiswa dengan alamat yang sama di satu baris. Concat menampilkan data mahasiswa dan program studinya dalam satu kalimat untuk menggunakan concat. Intinya concat berguna ketika ingin menampilkan dua atau lebih field menjadi satu string yang panjang. Jadinya ada tanda panah misal mahasiswa titik 2 Aulia Syifa arah panah itu, dan prodi titik 2 adalah hasil dari concat. Subquery in menampilkan nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data dengan cara mengecek NIM yang terdaftar pada kelas yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut melalui relasi tabel ambil kelas dan mata kuliah dengan contoh sintak seperti ini. Subquery any menampilkan mahasiswa yang memiliki total SKS lebih besar atau sama dengan total SKS minimal pada prodi P0101 dengan cara menghitung total SKS masing-masing mahasiswa lalu membandingkan menggunakan subquery any terhadap daftar total SKS mahasiswa prodi tersebut. Dengan contoh sintak seperti ini. Subquery all menampilkan mahasiswa yang memiliki total SKS lebih besar atau sama dengan total SKS tertinggi yang memiliki seluruh mahasiswa prodi P0203 dengan cara membandingkan total SKS setiap mahasiswa terhadap semua total SKS mahasiswa prodi tersebut menggunakan subquery all. Dengan contoh sintak seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu not exist. Menampilkan dosen yang tidak memiliki jadwal mengajar dengan cara mengecek apakah tidak ada data pada tabel mengajar yang mencocokkan NIP dosen tersebut. Jika tidak ditemukan kecocokan, artinya dosen tersebut tidak mengajar. Dengan contoh sintak seperti ini.
single row subquery, menampilkan mahasiswa yang memiliki total SKS lebih besar dari nilai rata-rata SKS seluruh mata kuliah dengan menggunakan single row subquery, yaitu subquery yang menghasilkan satu nilai rata-rata SKS. Subquery, jadi intinya itu subquery ini menyelect sesuatu di dalam selection line. Jadi kayak stacking select gitu. Multiple row subquery di sini juga menampilkan prodi yang memiliki rata-rata SKS mata kuliah lebih dari 2 dengan multiple row subquery yang menghasilkan lebih dari 1 nilai. Dengan contoh seperti ini. Multicolumn juga sama. Nested subquery itu jadi nested selection itu nested gitu kayak bertumpuk-tumpuk. Menampilkan mata kuliah dengan jumlah SKS tertinggi yang diambil oleh mahasiswa dari Depok dengan menggunakan nested subquery 3 level. Subquery terdapat terdalam menghitung nilai maksimum SKS dari seluruh mata kuliah yang diambil mahasiswa asal Depok. Dengan contoh sintaks seperti ini. View and trigger. View, apa sih itu view? View itu adalah membuat view itu adalah seperti membuat function alias misalnya kita menyimpan select name, nama, alamat, from mahasiswa dan seterusnya. Jika kita mau panggil, kita tinggal select all from v mahasiswa. Jadi programnya itu SQL akan menjalankan script seperti ini ketika kita menyelect v mahasiswa Jakarta. Begitu juga tentang v total SKS dengan membuat view total SKS. Nah, trigger. Membuat trigger untuk trigger itu intinya membuat script. Jadi kayak membuat function kalau di bahasa pemrograman agar bisa dipanggil lagi function itu. Contohnya membuat trigger untuk menghitung total SKS mahasiswa secara otomatis setiap kali mahasiswa mengambil kelas baru. Setelah kolom total SKS ditambah ke tabel mahasiswa, trigger after insert akan menjumlahkan seluruh SKS dari mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut. Contohnya adalah ini. Kalau kita misalnya coba insert nama total SKS from mahasiswa where name sekian, maka otomatis total SKS-nya akan terisi. Oke. Data control language akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dasil Al-Rafi. Oke, kita lanjut ke bagian DCL. Itu data control language. Dan sini bagian yang cukup krusial, yang dimana ibaratnya ini mengatur izin-izin untuk bagian-bagiannya. Contoh untuk kaprodi dia bisa ngapain. Oke, kita lanjut aja ke penjelasannya, yaitu pertama itu ada kaprodi. Membuat user kaprodi yang memiliki tugas mengelola biodata mahasiswa dan melihat daftar kelas yang diambil. Kaprodi diberi akses untuk hak select dan juga update pada tabel mahasiswa agar dapat melihat dan memperbarui data mahasiswa. Memperbarui data mahasiswa serta hak select pada tabel ambil kelas untuk melihat kelas yang diambil mahasiswa. Jadi kaprodi itu bisa melihat satu, mahasiswanya siapa aja, terus yang kedua, mahasiswanya ngambil kelas apa aja. Nah, lanjut kita ke bagian lain ya. Jadi simulasi menggunakan user kaprodi. Jadi ketika mengselect atau mengupdate, dia bakalan mengselect atau mengupdate. Dia bakal berhasil ketika melakukan update dan select pada tabel mahasiswa. Tetapi pada tabel lainnya dia nggak bakal bisa. Dia hanya diberikan hak akses untuk tabel mahasiswa dan juga ambil kelas yang tadi. Nah, terus juga dia nggak bisa menghapus data karena dia nggak diberi hak akses buat delete. Nah, jadi ketika di
dia menggunakan select pada gambar, ini dia bakal muncul. Tapi ketika di delete, dia bakalan muncul notifikasi bahwasannya dia itu nggak diberikan grant delete buat menghapus data tersebut. Nah, selanjutnya ada admin mata kuliah. Di dalam dunia nyata, admin mata kuliah itu kan mengelola sebuah mata kuliah. Jadi kayak misalnya mahasiswa ngambilnya apa, terus mahasiswa pengen ganti mata kuliah ke apa, terus mahasiswa mau ngambil mata kuliah yang berapa SKS dalam satu semesternya. Jadi admin mata kuliah ini setelah kita buat, dia tugasnya itu mengelola jumlah SKS pada mata kuliah tanpa boleh melihat isi tabel secara penuh. Jadi hak aksesnya dibatasi hanya pada kolom SKS untuk operasi update dan kolom kode MK untuk select. Nah, di hak akses admin mata kuliah ini yang kita pakai itu adalah mengubah SKS-nya. Contoh semester 1, dia mengambil kalkulus misalnya ada yang 3 SKS. Nah, dia pengen di semester depan kalkulus cuma ada 2 SKS, maka dia bisa menggantinya untuk si admin mata kuliah ini. Jadi ketika simulasi menggunakan user admin mata kuliah, ketika berhasil, dia bakal memperbarui atau update SKS. Tetapi jika dia melakukan select pada seluruh data, contohnya dia bakal select all from, select bintang from, pada tabel SKS dia nggak bakalan melihatkan data pada tabel tersebut, itu nggak bakal semuanya. Yang dia liatin cuman hanya tabel pada kolom SKS aja. Boleh dikebawahin. Nah, ketika dia select from, nah dia bakal muncul bahwa select command denied untuk user admin mata kuliah. Nah, kenapa? Karena ya tentu dia nggak diberikan akses. Tapi ketika dia update, yaitu ketika update mata kuliah set SKS menjadi 4, yang dimana kode MK-nya MK 010110, itu dia bakalan keubah SKS-nya. Nah, sekarang ada akses untuk operator akademik. Oke, kita telah membuat user operator akademik yang bertugas menginputkan pengambilan kelas serta melihat biodata mahasiswa, tetapi dibatasi agar nggak bisa melihat detail mata kuliah. Jadi fungsinya di sini tuh menginput pengambilan kelas, terus juga bisa melihat biodata mahasiswa. Nah, di mana dia diberikan akses select di sini dan juga akses untuk insert. Nah, seperti dalam dunia nyata yang dimana operator akademik ya tentu dia tugasnya menginsert dari pengambilan kelas, terus juga dia bisa melihat biodata dari mahasiswa sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak bisa melihat biodata mahasiswa itu tersendiri, maka dia bakalan kesulitan ketika menginsert kelas yang mau diambil oleh mahasiswa tersebut. Nah, sini ada simulasinya ketika menggunakan user operator akademik, boleh dikebawahin. Oke, pada percobaan select pada tabel mahasiswa dan insert pada tabel ambil kelas ketika berhasil, tetapi akan gagal ketika melakukan select terhadap tabel mata kuliah karena haknya nggak diberikan. Karena yang tadi kita bilang, dia hanya diberikan select untuk biodata mahasiswa. Jadi ketika dia select dari mata kuliah, dia nggak bakalan bisa untuk melihat data detail dari mata kuliah, tetapi dia bisa melihat data dari, terus juga dia diberikan akses untuk insert. Nah, selanjutnya di bawah ini ada mencabut akses atau revoke. Misalnya suatu saat, misalnya di salah satu user yang kita buat itu kita menghapus hak aksesnya. Nah, di sini sebagai contoh, kita akan mencabut hak akses update pada tabel mahasiswa dari user Kaprodi, sehingga user Kaprodi nggak dapat memperbarui data mahasiswa dan hanya memiliki hak akses yang masih tersisa. Oke, di sini kita menggunakan yaitu revoke update on DB Universitas. Jadi di dalam DB Universitas, di usernya itu kita menghapus yang namanya revoke update. Jadi dia nggak bisa memperbarui
Karena apa? Biasanya itu kan kalau misalnya tugas buat ngupdate data nama itu kan pasti tugasnya bukan tugas dari Kaprodi kan, tapi dia malah tugas dari admin prodi biasanya yang kayak gitu. Terus selanjutnya kita bisa juga melihat hak akses admin mata kuliah, yaitu dengan menampilkan semua hak akses admin mata kuliah. Sorry, bisa di zoom sedikit. Iya, oke. Oke. Nah, di sini implementasi dari JCL yang kita gunakan yaitu dengan Showgrant, yang dimana Showgrant-nya itu untuk admin mata kuliah. Jadi kita bisa melihat di sini tertera bahwa admin mata kuliah itu memiliki hak akses untuk select di kode MK, terus juga update di SKS. Nah, di luar dari itu dia nggak bakalan bisa buat melakukan perintah apapun. Terus yang selanjutnya, kita juga telah mengimplementasikan menghapus user, yaitu drop user. Yang kita hapus di sini, kita coba hapus, yaitu operator akademik. Nah, hasilnya operator akademik itu tidak ada username yang namanya operator akademik. Oke, boleh di... Nah, oke, ini daftar pustaka yang kita gunakan, beberapanya ada 6 daftar pustaka yang kita kutip, juga boleh di ke bawah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.